Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Mohon maaf tadi waktunya kuliah kita tidak bisa tatap muka karena saya harus ke kantor. Oke, outline untuk hari ini kita akan membahas tentang kontrak belajar, kemudian silabus, dan juga pengantar mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kontrak belajar yang pertama, Anda semua saya wajibkan untuk open kamera saat Zoom meeting seperti biasanya, gitu ya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak open kamera. Yang kedua, keterlambatan presensi maksimal 20 menit dari jam mulai perkuliahan. Kita mulai kuliah jam 9.45, maka boleh untuk presensi maksimal jam 10 lebih 5 menit. Kemudian presensi dilakukan secara mandiri, yaitu Anda lakukan sendiri. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan melakukan presensi, ya berarti Anda tanggung jawab sendiri. Izin ke saya cukup dengan WhatsApp sebelum hari H. Jadi kalau misalkan pas hari H, saya tidak akan mentolerir. Jadi harus sebelum hari H, kemudian presensi nanti akan saya adjust, akan saya sesuaikan. Kemudian ketika Zoom seperti ini ya, Anda bebas mau pakai pakaian apapun, yang penting sopan. Nggak harus berkerah kok. Ada lagi, nanti kalau ada silakan tulis di komentar ya. Kemudian untuk komponen penilaian ada dua, proses dan juga akhir. Proses 60%, ini aturan dari UNIF ya. Jadi nanti meliputi kehadiran, diskusi, keaktifan itu 10%, kemudian kuis nanti 10%, ya. Seperti biasa kalau kuis itu nanti eksidental, jadi saya tidak akan memberikan informasi kapan akan diadakan kuis, tapi tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk. Kemudian seminar, ya. Jadi nanti saya wajibkan untuk presentasi, ya, seminar itu 15%, tinggi ya nilainya. Kemudian review artikel 10%, artikelnya sudah saya upload di pertemuan pertama, silakan itu di-review ya. Anda mereview itu berarti nanti Anda akan bisa mendapatkan 10% dibandingkan tidak mereview. Kemudian proposal penilaian kualitatif. Jadi Anda membuat proposal, membuat makalah, membuat calon penelitian Anda. Karena mata kuliah kita adalah mata kuliah metode penelitian kualitatif, jadi pastikan proposal yang Anda buat adalah penelitian kualitatif. Cari banyak contohnya kok ya. Kemudian tugas mahasiswa, OTS UAS masing-masing 20%. Jadi totalnya adalah 40%, sehingga kalau di total semua adalah 100%. Tugas mahasiswa di sini ada 3, review artikel di pertemuan utama sudah saya upload ya. Silakan itu dibaca artikelnya, di review supaya kalian semua mendapatkan pemahaman terkait tentang penelitian kualitatif. Kemudian proposal penelitian kualitatif dan juga apa? Seminar ya, seminar tentang penelitian Anda itu. Jadi dari proposal penelitian kualitatif ini nanti Anda seminarkan. Begitu. Selanjutnya, ini jadwal kalender akademik yang saya kira teman-teman semuanya sudah mendapatkannya ya. Ada beberapa yang saya highlight di sini. Perkuliahan kita ini akan selesai untuk pertemuan pertama pada 29 Oktober. UTS-nya 1-5 November. Kemudian ada perkuliahan 2, tambahan perkuliahan, dan juga UAS. Insya Allah 14 pertemuan ya kita. Insya Allah nanti akan bisa sesuai ya, akan bisa mengikuti jadwal ini sehingga tidak molor. Ya, oh ya ini dulu ya, ini dulu. Ini dulu. Jadi ini adalah topik-topik tiap pertemuan ya. Jadi hari ini adalah kontrak belajar, silabus, dan pengantar. Kemudian next week, tanggal 29 September, kita akan berbicara tentang paradigma, kualitatif, kemudian pertemuan ketiga, tahapan dan rencana proposal penelitian kualitatif, pertemuan keempat, asumsi, sumber data, pemilihan sumber, subjek, dan juga teknik sampling penelitian kualitatif. Kemudian ada juga konsep dasar dan metode pengumpulan data kualitatif, konsep dan teknik data analisis dan data kualitatif. Kemudian mulai di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang fenomenologi ya, penelitian fenomenologi. Pertemuan ke-8 tentang etnografi, ke-9 tentang grounded theory ya, jadi ada banyak-banyak ya ini ya. Kemudian ke-10 itu studi kasus dan seterusnya. Sampai nanti pertemuan ke-11 sampai ke-14 ini adalah waktu Anda semua untuk presentasi ya, proposal penelitian atau seminar itu tadi ya. Jadi Anda punya 3 tugas tadi kan, 2 tugas diantaranya adalah seminar dan juga membuat proposal penelitian.
Jadi maksimalkan itu ya. Anggap ini itu adalah seminar proposalnya teman-teman ketika mau skripsi. Ya, gitu ya. Jadi pastikan proposal yang Anda buat itu siap atau itu nanti akan dilanjutkan menjadi skripsi, gitu ya. Oke, pengantar mata kuliah metode penelitian kualitatif. Jadi kalau menurut Strauss and Corbin ya dalam Creswell, ini salah satu referensi yang kita acu juga. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu apa sih? Yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang itu tidak dapat dicapai, diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi pengukuran. Jadi ya pokoknya menemukan hasil yang itu tidak dari kuantifikasi. Sederhananya gitu ya. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu nanti akan ada banyak sebutan. Ada namanya kualitatif design. Jadi desain kualitatif. Ada namanya kualitatif inquiry. Ada namanya kualitatif method. Dan ada juga namanya kualitatif study. Sehingga sekali lagi pokok kualitatif itu yang tidak ada statistiknya, tidak ada kuantifikasinya, gitu ya. Kemudian sehingga kenapa kemudian tujuannya mata kuliah ini diberikan itu adalah agar Anda semua itu bisa melakukan penelitian kualitatif yang karena kita psikologi berpedoman pada manual publikasi ilmiah American Psychological Association atau IPA. Nah, ini tujuannya ya. Begitu. Oke, ini referensinya ya, daftar referensi yang bisa teman-teman acu. Jadi silahkan Anda menggunakan referensi ini yang berbahasa Inggris ataupun apapun boleh mendukung ya, selama itu mendukung mata kuliah kita, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke pengantar ya. Jadi pengantar ya, ya. Jadi pengantar ini konsep penelitian kualitatif itu ada dua ya penelitian itu ya. Penelitian yang sifatnya kuantitatif, data itu dihitung gitu ya sederhananya. Kemudian ada yang sifatnya kualitatif, yaitu data itu dilihat, dianalisis berdasarkan ciri-cirinya, atau nanti diberikan feedback. Jadi dia tidak dikuantifikasikan. Ya. Jadi ada kalanya penelitian itu yang kuantitatif, ada kalanya yang kualitatif. Nah, ini adalah beberapa perbandingan ya, perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif yang diadopsi dari Jones and Christensen tahun 2008. Kualitatif dari sisi tujuan dan juga dari sisi sampelnya, data collectionnya, data analysisnya, outcome-nya, bisa dilihat di sini. Dari sisi objektif atau purpose-nya, tujuannya. Kalau kualitatif itu adalah untuk mencari pemahaman, menggarisbawahi alasan, motif untuk menemukan tren apa yang sedang terjadi. Sementara kalau kuantitatif ya tujuannya jelas ya untuk mengkuantifikasikan data. Sehingga dari data itu nanti akan digeneralisir, kira-kira sampelnya itu nanti ngomongin tentang apa. Apa yang diukur dari situ. Gitu ya. Jadi beda di kuantitatif dengan kualitatif bisa dilihat dari tujuannya ya. Kalau tujuan untuk kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman dari tren yang sedang hangat, sedang terjadi, motif-motifnya apa gitu ya. Sementara kalau kuantitatif ya tujuannya untuk mengkuantifikasi, untuk menghitung, untuk mengukur gitu ya. Kemudian dari sisi sampelnya, dari sisi subjeknya ya, biasanya kalau kualitatif itu sedikit, tidak sebanyak kuantitatif. Jadi kalau kualitatif cukup 3 orang, 5 orang, that's enough ya. Karena dari situ nanti akan dielaborasi lebih jauh ya. Jadi cukup small number ya respondennya. Berbeda dengan kuantitatif, biasanya dia ada angka-angka khusus, misalkan minimal harus 60, minimal harus 100, dan seterusnya.
Data collection untuk kualitatif biasanya berupa open-ended response. Jadi sifatnya adalah pertanyaan, interview, observation, lapangan. Sementara kalau kuantitatif dia based on data, misalkan dengan survei, misalkan dengan ya intinya dengan instrumen ya, dengan alat ukur. Sementara untuk data analysis, kalau itu kualitatif research, maka datanya itu dianalisis berdasarkan patternnya seperti apa. Ya, tema-temanya apa yang sering muncul. Kalimat-kalimat apa yang sering itu terucap berulang kali. Sehingga nanti dikategorisasikan. Sementara kalau menganalisis data dari quantitative research, maka mungkin bisa dilihat dari korelasinya antara variabel X dengan variabel X, antara variabel M dengan variabel N, misalkan begitu. Kemudian pengaruhnya apa, nah, gitu ya. Outcome-nya juga berbeda. Kalau kualitatif nanti bentuknya narasi, ya narasi report dengan memperlihatkan konteks deskripsi masalahnya. Ya, sehingga nanti di sana ada quotation-nya, ada kata sambung, kalimat sambungnya, atau ada kalimat langsungnya dari responden. Sementara kalau kuantitatif tidak. Nanti hasilnya ya berupa data-data statistik, korelasinya seberapa, komparasinya bagaimana, signifikan apa enggak, dan seterusnya. Jadi ini adalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif serta ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Nah, di antara kualitatif dan kuantitatif ini, saya pernah menyampaikan ini ya di mata kuliah sebelumnya. Ada namanya mixed method. Jadi campuran. Jadi dia juga kuantitatif iya, dia kualitatif juga iya. Ini yang paling asik tuh. Jadi dia tidak kemudian eh, nggak selamanya, nggak full kualitatif juga nggak full kuantitatif juga enggak. Jadi ada mixed method. Pakai survei iya, wawancara juga iya. Sehingga hasilnya nanti akan lebih utuh, lebih lebih seru gitu ya, lebih lebih kaya hasilnya itu. Tidak hanya satu sisi. Kadang kualitatif itu ada yang tidak bisa dihitung, maka bisa masuk di sini. Atau kuantitatif itu ada yang nggak bisa dihitung, maka bisa masuk di sini. Atau sebaliknya. Sehingga mix method. Ya, saya kira teman-teman semua sudah pernah ya materi ini, jadi nggak perlu saya panjang lebarkan. Baik, kira-kira begitu materi kita pada kesempatan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, please let me know. Silahkan tulis di komentar ataupun um, chat ke grup WhatsApp. Begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.